Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Salam sukses, salam sehat. Saat ini hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 7.30 atau pagi hari. Terlihat di dedaunan porang masih nampak tetesan-tetesan sisa air hujan ataupun embun malam hari, itu masih ada karena terik matahari belum begitu menyengat. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa tanaman porang yang penanggulangan gulmanya tepat waktu dengan tanaman porang yang penanggulangan gulmanya itu agak terlambat, itu jenis batangnya agak berbeda kawan, dan menurut saya agak kurang sehat atau kurang menyenangkan jika dilihat dibandingkan dengan tanaman porang yang penanggulangan gulmanya itu tepat waktu. Di sini nanti kita akan memperlihatkan tanaman porang yang sekiranya penanggulangan gulmanya itu terlambat, jenis batangnya akan kelihatan seperti apa. Nah, tanaman porang yang penanggulangan gulmanya tepat waktu, itu pertumbuhan tunas susulannya juga akan nampak lebih bagus kawan. Lahan ini adalah lahan tanpa naungan, lahannya full tanpa naungan. Seharusnya untuk tanaman porang di sini bentuk batangnya agak pendek-pendek kawan, dibandingkan dengan tanaman porang yang ada di bawah naungan. Memang ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya. Akan tetapi kalau saya sendiri di daerah MDPL 300 up ya, itu lebih suka tanam tanpa naungan. Hal itu terbukti bahwa tanaman porang yang ditanam di lahan tanpa naungan itu pertumbuhannya menyenangkan. Hal itu contoh misalnya ini kawan. Nah, tanaman porang ini adalah tanaman porang yang bisa dikatakan bentuk batangnya pendek ya. Kemudian yang ini juga batangnya pendek, keker. Kemudian kalau yang ini, yang bagian samping juga ini batangnya pendek, keker, dibandingkan dengan nanti yang di belakang saya. Karena terlambat dalam penanggulangan gulma, itu berakibat tanaman porangnya itu agak kurang menyenangkan. Yang ini warna batangnya lebih cenderung hijau tua kawan ya, hijau tua. Kemudian ini batang susulannya atau tunas susulannya juga cukup besar, bisa dikatakan paling tidak ya 3-5 kali lipat dari batang ini nantinya. Kemudian kalau yang ini berarti jadi 2 tanaman. Nah, ini juga sudah menunjukkan bahwa tanaman porang di daerah sini ini sudah mayoritas, hampir semuanya tumbuh tunas susulan berikutnya. Tunas susulan berikutnya itu pun tanaman yang dalam penanggulangan gulmanya itu tepat waktu, itu terlihat tunas susulannya kelihatan nampak lebih besar dan sangat besar kawan. Nah, ini di bagian yang sebelah sini ini karena di situ adalah jalan. Ketika saya akses masuk dari sini sebelah situ, pasti yang daerah sini itu kalau ada waktu luang gulma selalu saya bersihkan terlebih dahulu ya, dibandingkan dengan yang ada di bawah sana ataupun yang ada di belakang sini. Oleh karenanya gulma-gulma yang ada di daerah sini itu bisa dikatakan tidak terlalu rimbun waktu itu dibandingkan dengan yang ada di belakang sana, karena proses penanggulangannya bisa dikatakan tidak terlalu rimbun. Hal itu nampak dari pertumbuhan tunas susulannya itu nampak luar biasa kawan. Contoh misalnya ini batangnya pendek ya, kecil, kemudian keker. Itu kalau kita ukur tingginya hanya sekitar 1 jari saya. Kemudian ini tunas susulannya atau batang keduanya sudah cukup besar kawan. Mayoritas yang tertangani gulmanya lebih awal itu tinggi batang awalnya itu hanya sekitar 1 jari saya panjangnya. Nah, kemudian kalau yang ada di belakang sini ini adalah tanaman porang yang
penanggulangan gulmanya bisa dikatakan terlambat. Gulmanya sudah terlalu rimbun. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini, kawan. Nah, ini batangnya itu panjang sekali, hampir 1 jengkal tangan saya. Kemudian tunas susulannya juga munculnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan tanaman porang yang batangnya dari awal sudah pendek-pendek. Kemudian nanti kita lihatkan lagi yang lainnya, yang sebelah sini. Nah, ini tanaman porang yang karena kondisi kemarin gulmanya itu menutupi di area tanaman ini, sehingga tanaman porang itu kalau diamati dengan seksama, bentuk batangnya itu agak sedikit memutih, kawan, dan dia tidak kokoh, ya, tidak kokoh. Ini kalau terkena hujan terus-menerus bisa berakibat fatal yang ini, karena apa ya, tidak tahan terhadap perubahan cuaca. Kalau yang tadi yang batangnya pendek kemudian nampak lebih hijau, itu perubahan cuaca baik hujan ekstrim maupun panas itu dia sudah kuat. Kalau ini barangkali kalau 3 hari tidak hujan dia agak loyo, atau barangkali yang terlihat oleh beberapa tanaman porang teman-teman, yaitu ketika panas terik dia akan agak sedikit loyo, kemudian ketika kena air hujan ya kemudian sehat lagi. Ini tunas susulannya pun tidak terlalu besar, kawan. Nah, ini kalau yang sebelah sana itu hampir mayoritas karena keterlambatan penanganan gulma, batangnya panjang-panjang, kawan. Itulah kenapa saya menyarankan bahwa untuk penanggulangan gulma kalau bisa adalah secepat mungkin, jangan sampai tanaman porang kita itu tertutupi oleh gulma. Nah, ini yang tadi yang pendek paling tingginya hanya 1 jari saya. Ini tunas susulannya bisa dikatakan kalau kita bandingkan itu besarannya bisa dikatakan 4 atau 5 kali lipat dari batang ini, kawan. Nah, ini sudah tumbuh agak besar, daunnya masih daun muda. Nanti paling sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi dia nanti agak menua, akan memunculkan tunas susulan berikutnya dari bawah. Nah, inilah yang saya sampaikan, artinya bahwa walaupun kita tanam di lahan terbuka, kalau penanggulangan gulma itu terlambat, maka tanaman porang kita pun nampak kurang menyenangkan, kawan, kurang sehat. Nah, terlebih adalah bagi tanaman porang yang notabene tumbuh di bawah naungan, itu bisa dikatakan ya tanaman porangnya akan lebih memanjang. Batang-batang tanaman porang ini akan lebih memanjang, sehingga pertumbuhan tunas susulan juga kurang besar. Kemudian nanti akan berdampak pada hasil umbi akhirnya, kawan. Oleh karenanya kalau saya sendiri menyarankan kalau kita tanam paling tidak minimal di MDPL 200 ya, 200 up itu alangkah baiknya tanam di lahan terbuka, kawan. Karena nanti akan sangat berbeda hasilnya. Batang yang tinggi itu bagi untuk petani pemula itu menyenangkan karena kelihatan nampak subur, batangnya panjang-panjang. Tetapi nanti kalau kita tanamnya dari kata itu tunas susulannya agak lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di bawah sinar matahari langsung, sehingga nanti perkembangan batang itu agak berbeda. Contoh misalnya sama-sama diameternya, contoh misalnya 1 lingkar semacam ini ya, yang di lahan terbuka itu bisa keluar contoh misalnya 3 kilo. Kalau yang di lahan naungan itu paling sekitar 1,5 sampai 2 kilo, kawan. Selisihnya lumayan banyak. Kalau selisihnya hanya 1 kilo saja kali sekian banyak tanaman, taruh 6.000, itu sudah 6 ton sendiri selisih hasil akhir dari tanaman porang kita. Oleh karenanya pemilihan lahan yang tepat, kemudian penanggulangan gulma tepat waktu, pemberian pupuk dasar tercukupi, kemudian timing tanam porang itu tepat, itu nanti akan mempengaruhi dari hasil tanaman porang kita. Oleh karenanya
hal-hal yang sekiranya dibutuhkan oleh tanaman porang, alangkah baiknya dicukupi dengan baik, kawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.